Intensi misa kita pada sore hari ini pertama mengucap syukur atas penyertaan Tuhan untuk Fabianus Alvaro selama 10 tahun ini. Semoga terus tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan mampu mengasihi sesama. Intensi yang kedua, mendoakan ketenangan jiwa Bapak Matius Yono Mulyono yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Kiranya Bapa memberikan kedamaian dan hidup abadi di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, rahmat dan kerahiman Allah begitu besar kepada kita. Mengimani akan kerahiman itu, maka beranilah kita memohon belas kasih dan pengampunannya agar pantas dalam misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menderita demi keselamatan kami. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tabah ketika harus menderita karena Injil-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu."
Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukannya kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukuman-Mu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun.
dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita dapat menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini mewartakan kepada kita tentang Allah yang mau meraja di tengah-tengah kita. Itulah inti dari pewartaan Yesus waktu dia datang ke dunia. Dan itu pula yang sering kita doakan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Apakah kita sudah merasakan Allah meraja? Apakah kita sudah menemukan kerajaan Allah dalam hidup kita? Situasi dunia yang seringkali membuat kita bingung, di mana sebetulnya Allah hadir. Perang tidak pernah berhenti, korupsi tidak pernah berhenti. Mereka yang benar malah diperkarakan, mereka yang miskin tertindas. Dan semuanya itu bisa membuat kita juga semakin tidak yakin apakah sungguh yang diwartakan Yesus, kerajaan Allah itu sudah dekat atau kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, dalam situasi yang seperti ini, Injil hari ini mengundang kita semua untuk pertama-tama percaya akan penyelenggaraan Allah. Benih yang ditaburkan Allah mempunyai daya hidup. Meskipun sangat kecil dan daya hidup itu tidak dibiarkan begitu saja mati oleh Allah. Maka mari kita mohon rahmat ini. Tuhan, berilah kami selalu kepercayaan dalam situasi yang sering kurang beruntung dalam kehidupan kita. Kita masih percaya ada kekuatan Allah yang ingin meraja di tengah kita. Maka juga kalau kita punya kepercayaan itu, mungkin juga Allah ingin menggunakan hidup kita menjadi tanda. Tanda bahwa benih itu tumbuh. Tanda bahwa benih itu sungguh-sungguh bisa berbuah. Maka juga kita mohon, Tuhan izinkanlah untuk bisa melihat, mengalami bahwa Engkau sudah menumbuhkan benih yang ditaburkan pada saat kita menerima sakramen pembaptisan. Apakah benih itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa ditemukan oleh banyak orang yang berjumpa dengan kita. Inilah undangan dari Tuhan melalui Injil untuk percaya dan memohon berkat khusus agar kita mengalaminya dalam hidup yang seringkali mempunyai banyak tantangan. Tuhan memberkati.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kerajaan-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Semoga kami tekun mewartakan kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri-Mu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan para malaikat kami memuji-Mu dan dalam sukacita bernyanyi. Penuh kemuliaan-Mu, terpujilah dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, abad-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Matius Yono Mulyono, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. dan datanglah masukkan kami ke dalam Cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Kita mendoakan dari buku Ibadat Adorasi halaman 18. Halaman 18. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Raja semesta alam. Ya Tuhanku dan Allahku, datanglah kerajaan-Mu dan kuasailah hati kami. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah Raja semesta alam yang turun dari surga dalam roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Datanglah kerajaan-Mu dalam hati kami dan dalam masyarakat negeri ini. mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Injil Lukas. Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita masuk dalam keheningan, mengizinkan Tuhan untuk bisa berkomunikasi melalui jiwa dan batin kita, sehingga kita bisa memanjatkan doa-doa yang sungguh-sungguh dikaruniai, diinspirasi, dan didorong oleh Roh Allah sendiri di hadapan sakramen Maha Kudus. Kita masuk dalam keheningan.
kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit, dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Kami mengenal Engkau sebagai satu-satunya penyelamat kami dan sumber kehidupan bagi bangsa manusia yang dikuasai oleh dosa dan kematian. Berilah kami hati yang baru, hati yang serupa dengan hati-Mu sendiri. Bapa yang kudus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tumbuhkanlah dalam hati kami sikap kasih yang ada dalam hati putra-Mu. Inilah aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu ya Allah. Jadikanlah kami mampu untuk menemukan kehendak-Mu dalam semua situasi hidup dan selalu terbuka bagi semua anak-Mu dalam semangat persaudaraan dan pelayanan. Terimalah keikutsertaan kami yang bermaksud mempersembahkan kepadamu diri kami sendiri sebagai kurban utuh, sehingga terwujudlah masyarakat yang lebih manusiawi. Tantum ergo sacramen veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensum devetui genitori laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti a putroque Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi Yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman, kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bundala yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah.